Federico Chiesa yang terus diutak-atik Allegri di Juventus. Federico Chiesa masih belum menunjukkan penampilan terbaiknya di Juventus pada musim ini. Posisinya banyak diutak-atik oleh pelatih Bianconeri Massimiliano Allegri. Musim lalu di bawah arahan Andrea Pirlo, Chiesa hanya diturunkan di sisi kiri atau kanan, baik itu sebagai gelandang ataupun wingers. Hasilnya, ia telah mencetak 15 gol dan 11 assist dalam 46 laga. Penampilannya itu membuatnya dibawa ke Italia di Euro 2020, mencetak 2 gol selama turnamen dan menjadi juara. Namun bersama Massimiliano Allegri, Chiesa kembali harus beradaptasi. Menurut catatan Transfer Market, pada musim ini Chiesa sudah dimainkan di 7 posisi berbeda, padahal ia baru turun 15 kali. Ia sudah mencetak 3 gol dan 3 assist, tetapi penampilannya terkadang tak lepas dari kritikan, seperti saat ia menghadapi AC Milan atau ketika Chelsea. Penampilan Chiesa melawan Chelsea bahkan mendapatkan sorotan tajam oleh media Italia. Putra Enrico Chiesa itu diberi nilai 5 dari 10 oleh Corriere dello Sport. Bahkan La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport hanya memberi nilai 4 dari 10. Posisi dan peran yang terus berubah-ubah mengakibatkan performa Chiesa belum konsisten di Juventus pada musim ini. Meski demikian, Allegri tetap membelanya. Chiesa tampil bagus sewaktu melawan Lazio, punya sejumlah peluang mencetak gol. Ujar Massimiliano Allegri membela Chiesa, dikutip dari Football Italia. Dia bisa menjadi berbahaya di ruang-ruang yang terbuka. Hanya saja ceritanya berbeda saat melawan Chelsea. Levelnya juga berbeda. Federico punya kualitas yang luar biasa, tekniknya bagus. Hanya saja, dia perlu bekerja dan memperbaiki seperti pemain-pemain lainnya. Tapi saya senang dengan apa yang tengah ia lakukan. Jelas Massimiliano Allegri. Laporan keuangan palsu, Juventus dalam penyelidikan polisi. Raksasa Liga Italia Juventus tengah tersandung dalam dugaan kasus laporan keuangan palsu yang menyeret 2 petinggi dan 1 mantan sosok pentingnya. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan jika 2 petinggi dan 1 mantan sosok penting di Juventus saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait dugaan laporan keuangan palsu. Presiden Andrea Agnello, Wakil Presiden Pavel Nedved, dan mantan direktur olahraga Juventus yang saat ini bekerja untuk Tottenham yakni Fabio Paratici tengah berada dalam investigasi Guardia di Finanza. Guardia di Finanza sendiri adalah satuan polisi di bawah Kementerian Ekonomi dan Bisnis Italia yang bertanggung jawab pada kejahatan finansial dan penyelundupan. Dalam laporannya, Gazzetta dello Sport menyebutkan jika 2 petinggi dan 1 ex-pejabat Juventus itu diperiksa terkait dugaan laporan keuangan palsu dan keuangan transfer pada musim 2018-2019, 2019-2020, dan 2020-2021. Selama kurun waktu 3 tahun tersebut, Juventus diketahui berhasil meraup untung senilai 50 juta euro dari penjualan pemain. Belum diketahui apa sanksi yang akan diterima oleh Agnelli, Nedved, dan Paratici andai kata Juventus terbukti bersalah dalam penyelidikan tersebut. 3 sosok yang lekat dengan Liga Italia bersama Juventus itu statusnya bisa dinaikkan menjadi tersangka apabila mereka terbukti bersalah seperti yang dituduhkan. Salah satu transfer Juventus yang menjadi sorotan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Guardia di Finanza adalah barter yang dilakukan dengan Barcelona dan melibatkan Arthur Melo serta Miralem Pjanic. Jika Andrea Agnelli, Pavel Nedved, dan Fabio Paratici terbukti bersalah, Juventus dikabarkan berpotensi akan menerima hukuman pengurangan poin dari Federasi Sepak Bola Italia. Saat ini Juventus tengah terseok-seok di papan tengah Liga Italia 2021-2022. Dari 13 pertandingan yang telah dilakoni, skuad besutan Massimiliano Allegri hanya mampu mengoleksi 21 poin dan terpaut 11 poin dari Napoli di puncak klasemen. Bagaimana tanggapan kalian mengenai berita tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Federico Chiesa diterkam back-back Chelsea, Massimiliano Allegri, levelnya memang berbeda. Federico Chiesa kerap tampil ganas dengan menyelami lini pertahanan lawan-lawan Juventus dengan aksi menggiring bolanya. Namun kelincahannya hampir tidak terlihat ketika bertemu Chelsea di Liga Champions baru-baru ini.
Juventus dan juga Chelsea kembali dipertemukan dalam laga fase grup Liga Champions pada Rabu 24 November 2021 lalu di Stamford Bridge. Bianconeri julukan Juventus harus pulang sembari menahan malu dikarenakan kalah dengan skor telak 0-4. Raksasa Italia tersebut benar-benar dibuat tak berkutik oleh Chelsea. The Blues sama sekali tidak memberikan ampun dan memaksa pasukan Massimiliano Allegri terkurung di wilayahnya sendiri hampir di sepanjang pertandingan. Gol yang dicetak oleh Trevoh Chalobah, Reece James, Karl Mason-Odoi, dan juga Timo Werner tidak terhindarkan. Juventus menyerah dan terpaksa merelakan posisi teratas klasemen grup kepada Chelsea. Kekalahan ini sebenarnya telah diprediksi oleh beberapa kalangan. Mengingat Juventus bertandang ke Stamford Bridge dalam keadaan pincang, beberapa pemain mereka terpaksa menepi dari lapangan dikarenakan mengalami cedera. Situasinya memburuk saat pertandingan berlangsung, di mana beberapa figur penting tampil di bawah standar. Salah satunya adalah Federico Chiesa. Tetapi Massimiliano Allegri tak bisa menyalahkan sang pemain dikarenakan Juventus federasinya beda kelas dengan Chelsea. Dia bisa berbahaya di ruang terbuka. Melawan Chelsea, ceritanya jadi berbeda, levelnya berbeda. Tutur Massimiliano Allegri dalam konferensi pers hari Jumat 26 November 2021 kemarin yang dikutip dari Football Italia. Adapun Massimiliano Allegri tidak memungkiri bahwa meskipun sudah tampil dengan cukup baik, Federico Chiesa masih harus membenahi beberapa aspek permainannya. Namun sejauh ini ia merasa cukup puas dengan kontribusi sang pemain. Federico memiliki kualitas yang luar biasa. Dia sangat baik secara teknik. Dia masih harus bekerja dan berbagi sama seperti pemain lain. Tapi saya senang dengan apa yang dia lakukan. Pungkas Massimiliano Allegri. Allegri dan skuad Juventus tidak punya waktu banyak untuk tenggelam dalam rasa kecewa. Sebab mereka harus beraksi kembali pada Minggu 28 November 2021 besok untuk menghibur fansnya di Allianz Stadium dalam laga lanjutan Serie A. Apalagi Bianconeri akan menghadapi lawan yang berat yakni Atalanta. Meski butuh 3 poin berharga untuk memperbaiki derajatnya di klasemen sementara, saat ini Bianconeri ada di peringkat ke-8 dengan koleksi 21 poin. Juventus vs Atalanta, Massimiliano Allegri minta gelandang Bianconeri jadi sutradara. Juventus akan kedatangan Atalanta pada pekan ke-14 Liga Italia 2021-2022 di Stadion Allianz Juventus, Minggu 28 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan, Massimiliano Allegri meminta para gelandangnya untuk berperan sebagai sutradara. Kedua tim diperkirakan akan bermain ngotot demi mendapatkan 3 poin. Allegri sudah menyiapkan beberapa taktik agar timnya bisa membuat seisi Allianz Stadium bergemuruh pada laga dini hari nanti. Bermain melawan mereka selalu rumit karena mereka tim fisik dan kami harus penuh perhatian. Atalanta adalah tim yang mencetak gol, tetapi juga kebobolan. Kami harus memainkan permainan yang bagus dari segi ofensif maupun defensif, kata Allegri dilansir dari laman resmi klub pada Sabtu 27 November 2021. Juventus hadapi Atalanta, Massimiliano Allegri tak mau Bianconeri buang-buang peluang. Tim asuhan Gianpiero Gasperini suka bermain 1 lawan 1 di seluruh area lapangan. Jadi penting bagi penyerang tengah untuk menjadi sutradara tim. Tantangan besar menanti kami besok, sambung Massimiliano Allegri. Juventus hanya akan kehilangan Aaron Ramsey dan Mattia Di Sciglio. Sedangkan Dejan Kulusevski dilakukan tampil dikarenakan mengalami sakit gigi. Akan tetapi, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Arthur, Giorgio Chiellini, dan Federico Chiesa siap untuk bertempur. Kami adalah tim yang terdiri dari pemain dengan kualitas luar biasa. Kami perlu berkembang untuk meningkatkan kualitas tim dan individu. Kami harus tetap tenang dan terus bekerja. Tim ini luar biasa, katanya. Juventus kini menghuni peringkat ke-8 dengan jumlah 21 poin, hasil 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kali kekalahan. 3 poin akan sangat berguna bagi tim berjuluk Bianconeri agar bisa mendekati zona 4 besar. Sementara itu Atalanta berada di peringkat ke-4 dengan koleksi 25 poin, hasil dari 7 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Jika Atalanta kalah dari Juventus dan AS Roma yang berada di bawahnya menang atas Torino dengan selisih 2 gol, maka posisi Atalanta di zona 4 besar akan terancam.